PGRI Cibinong. Perkenalkan, nama aku Syifa Yardianti. Dan aku Thalita Azmapelia. Hari ini kita akan memperkenalkan organisasi dan fasilitas di SMA Plus PGRI Cibinong. Penasaran kan? Yuk kita lihat bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Haji Basyarudin Taib MPD, Kepala SMA Plus PGRI Cibinong, Kabupaten Bogor. Sekolah ini adanya di kampung Jalan Golov, Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Akan tetapi kami punya jargon, sekolah boleh di kampung, tetapi kami tidak kampungan. Pada tahun 2002, sekolah ini mengadakan reformasi pembelajaran. Dari sistem pembelajaran tradisional yang berpusat pada guru menjadi quantum learning, yaitu proses pembelajaran modern yang berpusat kepada siswa, di mana seluruh proses pembelajaran dilaksanakan dengan cara yang menyenangkan. Bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Ajaran quantum learning ini berpusat kepada siswa. Saudara-saudara, sejak menyelenggarakan pembelajaran berbasis quantum learning ini, maka pada tahun 2002 itu juga sekolah ini mendeklarasikan dirinya sebagai Quantum Learning School. Sekarang kita berada di gedung Departemen IT, salah satu organisasi yang ada di SMA Plus PGRI Cibinong. Penasaran seperti apa? Yuk ikuti saya. Pada tahun 2004, SMA Plus PGRI Cibinong fokus pada pengembangan IT atau TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk itu, sekolah ini mendirikan Departemen IT dan Research Center. Salah satu program unggulan dari Departemen IT adalah membentuk kelompok siswa binaan khusus yang disebut dengan Kopassus IT. Mereka ini adalah terdiri dari siswa-siswa yang memiliki keunggulan dan bakat di bidang TIK. Mereka kita bagi di dalam 3 divisi. Divisi pertama adalah TKJ, yaitu Teknologi Komputer Jaringan. Yang kedua, divisi Multimedia. Dan yang ketiga adalah divisi RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Tugas dari Departemen IT dan Research Center ini adalah mengembangkan SMA Plus PGRI Cibinong sebagai sekolah berbasis TIK. Sekarang kita berada di divisi RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak. Kita lihat yuk kegiatannya apa aja. Di divisi RPL ini kami mempelajari software Blender yang kita gunakan untuk membuat model 3D yang akan kita gunakan sebagai assets untuk pembuatan AR, VR, dan MR. Dan selain itu, kita juga mempelajari programming dan juga membuat web. Selain itu juga kami telah menghasilkan salah satu produk, yaitu berupa kaos yang menghasilkan teknologi AR pada gambarnya. Bagi yang belum tahu apa itu AR, AR adalah teknologi yang menggabungkan antara 2 dimensi atau 3 dimensi ke dalam lingkungan 3 dimensi, lalu memproyeksikan benda tersebut ke dalam lingkungan yang nyata. Seperti yang akan saya contohkan, kaos ini dapat memunculkan sebuah 3D objek hanya dengan saya men-scan menggunakan device, yaitu HP saya. Dan ini dia ruangan RPL. Di sini sedang diberlakukan uji coba VR. Kita tanya Dani yuk.
Dan VR itu apa sih? Oke, jadi VR atau virtual reality adalah teknologi di mana kita dapat berinteraksi langsung dengan dunia maya. Nah, tapi VR yang lagi kita jalanin ini bukan VR biasa. Kita mendapatkan fitur yang namanya hand tracking. Nah, jadi dengan fitur ini kita dapat berinteraksi langsung nih dengan objek digital. Jadi kita dapat menarik, mendorong, memutarnya, membesar dan memperkecil juga. Selain itu, kita dapat bertransportasi juga untuk mengeksplor lebih lanjut lagi. Seperti itu, Ayu. Baik, terima kasih Randy. Sama. Divisi ini cocok bagi kalian yang berminat dalam membuat aplikasi, membuat web, AR, maupun VR. Dan di sini juga ada SIMC nih. Sekarang kita tanya Pak Aga yuk. Pak, apa itu SIMC? SIMC itu singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Kampus SMA Plus PGRI Cibinong. Jadi di sini itu semua data-data dari mulai pendaftaran sampai dengan nanti siswa itu lulus dari sini semuanya terdata di sini. Baik, terima kasih Pak. Sekarang kita beranjak ke divisi TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan. Ini adalah divisi yang mempelajari tentang komputer dan jaringan. Jadi di divisi Teknik Komputer dan Jaringan ini kami mempelajari mengenai materi-materi eksplorasi seputar komputer dan jaringan. Nah, salah satu kegiatan kami adalah seperti konfigurasi jaringan, memperbaiki kerusakan-kerusakan hardware, baik pada PC ataupun laptop. Nah, di depan sini sudah ada beberapa produk kami yang sudah kami hasilkan dari hasil eksplorasi kami selama di divisi TKJ. Nah, yang pertama, di sini ada alat kami yang bernama Smart Gas Detector. Nah, alat ini berfungsi untuk mendeteksi jika ada indikasi kebocoran gas. Nah, jika ada indikasi kebocoran gas, maka sensor akan otomatis menangkap sinyal tersebut dan mengirimkan kepada speaker untuk mengeluarkan suara peringatan. Nah, kemudian di sini ada alat kami yang kedua, namanya adalah sensor api SMS Gateway. Sensor api SMS Gateway ini berfungsi untuk mengirimkan pesan kepada user-user atau perangkat-perangkat yang sudah terhubung melalui operator atau SIM yang ada di dalam alat ini. Nah, alat ini memanfaatkan sensor api sebagai pemicu dari alat ini. Jadi yang terakhir ini ada alat penyiram tanaman otomatis. Alat penyiram tanaman otomatis ini dibantu dengan sensor Smart Agriculture. Kami sebut dengan Smart Agriculture karena dibantu dengan beberapa sensor yang ada di sini. Baik, di sini ada yang warna biru ini adalah sensor suhu DHT11. Dan ada juga yang ditancap di tanaman, itu sensor kelembapan untuk mengukur nilai kelembapan pada tanah. Dan yang terakhir ada sensor intensitas cahaya untuk membuka jendela cahaya. Untuk operasinya, karena sensor kelembapan mengukur bahwa kelembapannya ini di bawah standar, maka air akan mengalir pada selang dan menuju kepada tanaman. Dan sekarang kita lagi di ruangan TKJ nih. Biasanya ruangan ini digunakan untuk bereksplorasi dan untuk servis komputer. Tadi kita ke divisi TKJ, RPL, kita sampai di divisi terakhir nih. Divisi yang mempelajari tentang videografi, fotografi, editing, desain, bahkan ke live streaming. Kita lihat kegiatannya yuk. Baik, di sini saya mempunyai gambar desain yang sudah saya buat, yaitu gambar Yuki Sensei menggunakan aplikasi MediBank, menggunakan Pentap. Serta juga ada gambar Pak Bashar yang sudah saya buat menggunakan teknik realistik di aplikasi MediBank juga Pentap. Selanjutnya ini semua adalah hasil eksplorasi dari divisi multimedia. Yang pertama ada gambar karakter yang kami buat melalui aplikasi MediBank dan ada Photoshop. Lalu kami juga membuat beberapa produk yang nantinya akan dikembangkan seperti desain gelas, terus juga ada
tumbler, selanjutnya ada sarung untuk bantal. Kami juga mengurus beberapa kartu-kartu seperti kartu pelajar ini. Lalu kami juga membuat beberapa DVD atau CD-CD. Lalu kami membuat ada name tag. Selanjutnya kami juga membuat trace tag. Lalu ada beberapa gantungan kunci yang kami buat. Kami juga membuat stiker di sini. Selanjutnya di sebelah sini ada alat-alat percetakan. Seperti yang pertama ini ada paper cutter, yaitu untuk memotong kertas yang akan dibuat. Lalu selanjutnya di sini ada laminator untuk melaminating kertas yang tadi sudah dibuat di sini. Nah, di sini ada press card, yaitu untuk ngepress kartu yang telah dibuat. Dan ini dia, Studio Multimedia. Hello guys, and today we are on the English Pioneer facility. As you can see, it's not done yet, but it will be better soon. And I will give you guys a little explanation what is English Pioneer and what organization we are. So English Pioneer is an organization that helps students who have interest to learn English, not only from basic of term and also from term of daily application. My friend Jihan will give you guys a little explanation why English is really important for life. Yes, because English has become an international language and the presence of English Pioneers is really helpful for SMA Plus PGRI Cibinong students to communicate fluently in English. So for those of you who are interested in speaking English, this organization is very suitable and highly recommend for you. Sekarang kita sedang berada di ruang OSIS MPK SMA Plus PGRI Cibinong. Dan sekarang saya bersama salah satu anggota yang akan menjelaskan hal apa saja yang ada di OSIS. Silakan Berliana. Terima kasih Talita. Halo semua, selamat datang di ruangan MPK OSIS SMA Plus PGRI Cibinong. Ruangan ini merupakan ruangan di mana para pengurus MPK OSIS SMA Plus PGRI Cibinong melakukan rapat, mulai dari berdiskusi mengenai kebijakan aktivitas siswa-siswi di sekolah, hingga berbagai macam acara sekolah seperti perlombaan dan event menarik lainnya. Di dalam ruangan ini juga memiliki beberapa fasilitas yang lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Azhar Aji Winanda. Nah, di dalam ruangan ini terdapat beberapa fasilitas yaitu ada meja untuk ketua MPK, meja untuk pembina, dan meja untuk ketua OSIS. Mulai tahun 2021, SMA Plus PGRI Cibinong mulai fokus mengembangkan kemampuan bahasa Inggris di kalangan siswa dan guru. Beberapa langkah yang telah diambil: menambah jam pelajaran bahasa Inggris di semua kelas, menyelenggarakan kursus-kursus bahasa Inggris di luar jam pelajaran, menyelenggarakan pembelajaran berbasis event, membentuk English Club, yaitu sebagai wadah menampung siswa-siswa kita yang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang aktif untuk lebih meningkatkan kemampuan mereka dan mengembangkan kepada teman-temannya yang lain. Membuat kelas pioner sebagai persiapan untuk kelas internasional. Pada saat ini, SMA Plus PGRI Cibinong sedang merekrut guru-guru inti untuk menguasai bahasa Inggris, sehingga pada akhirnya kita akan membuat kelas internasional sebagai bahan atau sebagai calon siswa atau calon mahasiswa program kelas internasional di berbagai perguruan tinggi ternama di negeri ini. Mengikut sertakan siswa dalam setiap event atau lomba-lomba bahasa Inggris tingkat nasional maupun internasional untuk mendorong memotivasi bagi siswa-siswa kita meningkatkan kemampuan mereka untuk berbahasa Inggris. Dan kita sudah memperkenalkan juga kepada mereka pembelajaran dengan guru-guru yang ada di luar negeri dan belajar bersama dengan siswa-siswa
yang ada di luar negeri. Hello everyone, I'm Umar Duratama Maludin, and here we are in the English Pioneers class. Okay, so I'm gonna give you a little intel on this class here, okay? English Pioneers is a class that focuses on using English as our main language. We also use it for our learning methods. Okay, so we don't just use our learning methods very seriously. We do provide the best facilities here for all the students here to understand and learn the materials that are given by the teacher himself. Okay, now we do have a little bit different activities than other classes, one of which is Pesat Speak Up, Pesat Literature, and of course everyone here have the straight shot into the English Pioneers organization. Now a little bit more into the English Pioneers class will be explained by my friend Naskia over here. Okay, so Naskia, please. Alright, thank you so much Umar for explaining the English Pioneer. So, students who are not fluent in English might join our newly facilitated Pioneer class and experience the improvement in their general English skill. English is an international language which is very useful for all of us. It makes us easier to communicate with foreigners, also help the student who want to take courses that prioritize in proficiency in English. Also, the environment is really supporting you guys to speak English, so you don't have to worry for speaking English, right? So that's about our Pioneer class, and we hope to see you guys in our Pioneer class and be the next pioneers. So see you guys later. Bye-bye. Dan sekarang kita sedang berada di Gedung Unggulan SMA Plus PGRI Cibinong. Di Gedung Unggulan ini dikhususkan untuk kelas unggulan, fasilitas yang lengkap dengan tambahan AC yang membuat para siswa dapat lebih nyaman belajar di sini. Dan juga tersedia proyektor untuk menunjang pembelajaran. Tidak hanya itu, masa pembelajaran kelas unggulan lebih lama dibandingkan kelas reguler. Dan sekarang kita sedang berada di kelas reguler SMA Plus PGRI Cibinong. Kelas dengan fasilitas yang lengkap dan membuat para siswa dapat belajar lebih nyaman di sini. Sampai ketemu lagi dan stay tune terus di Pesat Radio TV, radionya Kader Bangsa. Dan sekarang saya sedang berada di ruang radio SMA Plus PGRI Cibinong. Ruangan ini dijadikan para guru untuk media pembelajaran yang menarik dan pastinya bermanfaat bagi siswa-siswi yang menyukai gaya belajar auditori. Tapi tidak hanya itu, ruangan ini juga berguna sebagai wadah para siswa-siswi mengembangkan public speaking-nya dengan cara mengisi kegiatan podcast. Keren kan? Sekarang kita sedang berada di laboratorium. Untuk menunjang pembelajaran siswa SMA Plus PGRI Cibinong difasilitasi oleh lab-lab yang mumpuni, seperti lab biologi, lab fisika, maupun lab kimia. Baik alat untuk praktikum, bahan kimia, dan semua bahan yang dibutuhkan untuk praktikum ada di sini. Pokoknya, lengkap bagi kalian yang ingin melakukan praktikum di sini. Dan sekarang kita sedang berada di Masjid Al-Mizan, tempat di mana para siswa dan siswi SMA Plus PGRI Cibinong beribadah, bimbingan baca Quran, dan jamiah di sini. Sekarang kita sedang berada di perpustakaan. Bagi kalian yang cari referensi untuk penelitian, di perpustakaan SMA Plus PGRI Cibinong punya banyak koleksi, seperti literatur akademis, jurnal, bahkan novel. Selain itu, di perpustakaan SMA Plus PGRI Cibinong mempunyai koleksi berupa e-book di aplikasi Smart Library Pesat. Keren kan? Oh ya, tidak hanya itu, di perpustakaan ini kalian juga bisa meminjam buku secara mandiri di sini.
Teman-teman juga bisa menggunakan ruang diskusi untuk belajar bersama, membuat proyek, ataupun presentasi. Ini semua gratis bagi kalian yang bersekolah di sini. Perpustakaan ini sangat nyaman, bersih, dan tenang. Sekarang kita sedang berada di Koperasi Bina Sejahtera, tempat di mana para siswa membeli kebutuhan sekolah seperti buku ataupun alat tulis lainnya. Di koperasi ini, kita juga bisa menumbuhkan karakter siswa yang rajin menabung. Dengan begitu, siswa SMA Plus PGRI Cibinong difasilitasi oleh Koperasi Bina Sejahtera. Dan sekarang saya sedang bersama Bu Ika. Bu, kalau boleh tahu, apa sih yang biasanya dilakukan oleh para siswa-siswi di sini? Ya, di sini para siswa dapat membeli kebutuhan sekolah. Contohnya seperti seragam, buku tulis, ada buku CTS juga, ada buku paket. Nah, di sini juga anak-anak bisa menabung. Menabungnya itu ada dua, tabungan hemat dan juga tabungan wisata. Untuk tabungan hemat dapat dimanfaatkan siswa kapan saja, dan untuk tabungan wisata hanya dapat diambil di saat kelas 12. Baik, terima kasih Bu. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang saya sedang berada di ruang tata usaha atau TU, tempat di mana dilaksanakannya semua administrasi sekolah, para siswa, dan siswi. Dan sekarang saya sedang bersama Bu Amer. Bu, kalau boleh tahu apa saja yang biasanya dilakukan di TU ini? Di ruang tata usaha ini kita melakukan pelayanan kepada orang tua, yaitu melayani pendaftaran siswa baru dan administrasi daftar ulang. Dan juga melakukan pelayanan kepada siswa, yaitu konfirmasi SPP, legalisir, lalu pembuatan surat keterangan siswa, dan lain-lain. Oh, seperti itu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Agus Rohiman MPD, Deputi Senior SMA Plus PGRI Cibinong. Menurut saya, sekolah yang hebat bukanlah sekolah yang melakukan seleksi yang sangat ketat terhadap anak didik, terhadap calon peserta didik. Bahkan mungkin sekolah hebat itu adalah sekolah yang tanpa tes sama sekali. Bagaimana anak-anak yang seperti punya kemampuan biasa-biasa saja, tetapi dengan proses yang dilakukan di sekolah, dengan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang dilakukan di sekolah, anak tersebut menjadi anak-anak yang memiliki masa depan. Mungkin di tangan orang lain anak ini tidak punya masa depan, tapi di tangan sekolah yang hebat, anak-anak yang termarginalkan bisa menjadi anak-anak yang memiliki masa depan yang cerah. Selanjutnya, saudara-saudara, saya ingin menjelaskan visi dan misi SMA Plus PGRI Cibinong. Yang pertama tentang visi. Visi SMA Plus PGRI Cibinong mengalami 3 kali perubahan. Yang terakhir adalah menjadikan SMA Plus PGRI Cibinong sebagai salah satu kiblat pendidikan nasional. Sekolah ini telah dikunjungi oleh lebih dari 200 sekolah dari 24 provinsi di tanah air. Untuk mencapai visi tersebut, kita sudah menetapkan ada 10 misi yang kita lakukan. Yang pertama adalah pengelolaan sekolah secara profesional. Yang kedua adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana pendukung pembelajaran. Yang ketiga adalah peningkatan kemampuan profesional guru sebagai tulang punggung dalam peningkatan mutu di sekolah ini. Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan belajar daripada siswa-siswa SMA Plus PGRI Cibinong. Yang kelima adalah penggunaan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, sebagai basis pembelajaran. Yang keenam adalah penanaman nilai-nilai iman dan takwa di kalangan siswa. 7. Menumbuhkan jiwa dengan penanaman nilai-nilai entrepreneur di kalangan siswa. Yang kedelapan adalah penerapan
filosofi, kemudian nilai-nilai, konsep-konsep, dan metode pembelajaran modern. 8. Penerapan filosofi, konsep, dan metode pembelajaran modern yang berfokus pada siswa. Yang ke-9 adalah pemantapan pelaksanaan budaya sekolah yang merupakan ciri khas sekolah dibandingkan dengan sekolah-sekolah lainnya. Dan yang ke-10 adalah pemantapan jati diri sebagai lembaga pendidikan di bawah panji-panji PGRI. SMA Plus PGRI Cibinong tidak saja menyiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikannya kepada perguruan tinggi. Akan tetapi SMA Plus PGRI Cibinong menyiapkan mereka sebagai kader bangsa. Menyambut 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2045 nanti. Paling tidak ada 3 karakter yang kita tanamkan kepada siswa-siswa sebagai kader bangsa. Yang pertama adalah nasionalis sejati, yaitu mencintai bangsa dan tanah airnya. Yang kedua adalah cerdas, yaitu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketiga adalah takwa, yaitu memiliki iman yang tangguh. Saudara-saudara, bagian terakhir yang saya sampaikan adalah ciri-ciri lulusan SMA Plus PGRI Cibinong. Yang pertama adalah pandai dalam bidang TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Yang kedua, pandai dalam berbahasa Inggris. Yang ketiga adalah religius, memiliki iman yang tangguh dan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Akhirnya, kepada anak-anakku kelas 9 SMP, MTS negeri dan swasta yang ada di wilayah Cibinong, Depok, Bogor dan sekitarnya untuk bergabung bersama kami SMA Plus PGRI Cibinong, sekolahnya para kader bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.